Baik Bang Joni, tadi judulnya apa tuh Bang? Musik Serampang 12. Musik Serampang 12. Yang khusus untuk mengiringi tari, di mana menceritakan tentang perkenalan, lalu percintaan, dan dilanjutkan dengan keperkawinan. Dari kenalan, menjalin suatu hubungan sampai akhirnya berakhir di pelaminan. Iya, begitu dia. Terima kasih Bang Joni. Iya. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Nadila Yasmin dapat kembali menjumpai Anda di program Gurindam. Bincang-bincang yang membahas masalah dan solusinya. Barang siapa hidup di dunia, taulah ia hanya sementara. Apabila banyak melihat dunia, tentu banyak masalah mendera. Apabila bincang soal masalah, maka solusi harus pula jadi risalah. Pemirsa, sebagai penyaring air alami, hutan mangrove sangat penting untuk kita jaga kelestariannya. Selain itu, ini juga memberikan dampak yang sangat baik bagi warga yang terutama tinggal di daerah pinggiran pantai. Akan tetapi banyak sekali warga yang lebih memilih menggantikan hutan mangrove dengan lahan gambut atau kelapa sawit. Lantas bagaimanakah peran kita untuk menjaga kelestarian hutan mangrove? Selengkapnya akan kita bahas, namun saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan tayangan yang satu ini. Ketidakseimbangan ekosistem laut akan sangat berpengaruh bagi kehidupan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Karena selain menjadi penyebab kurangnya hasil tangkapan nelayan, keadaan alam yang tidak seimbang tentu menjadi hal yang tidak baik. Salah satu contohnya adalah kondisi hutan mangrove yang ada di sekitar pemukiman warga pesisir. Adanya mangrove sangat berpengaruh bagi pertumbuhan habitat ikan, udang, dan lainnya. Selain itu, mangrove juga bermanfaat sebagai penyaring air asin alami hingga mencegah air asin masuk ke pemukiman warga di sekitarnya. Seiring perkembangan zaman, kualitas hutan mangrove khususnya di Sumatera Utara semakin menurun. Pada tahun 2000, ada sekitar 70% dari 35.000 hektar hutan mangrove yang rusak. Penyebab utamanya adalah alih fungsi menjadi lahan tambak, bahkan perkebunan kelapa sawit yang terjadi hingga saat ini. Kerusakan ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem laut. Perlunya edukasi dan sosialisasi untuk melestarikan mangrove menjadi hal yang penting agar hutan mangrove kembali lestari. Baik pemirsa, sudah hadir bersama saya Bang Ilham Iskandar Zain alias Bang Jack, yang merupakan seorang kader konservasi alam Sumatera Utara. Apa kabar Bang? Baik. Baik, alhamdulillah. Selain itu juga ada Bang Sutrisno, seorang pengusaha bisnis wisata mangrove. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ingin berbincang dengan Bang Jack ya Bang ya. Ini sebagai seorang kader konservasi alam untuk wilayah Sumatera Utara, bagaimana sih kondisi terkini hutan mangrove secara keseluruhan yang ada di pantai kita ini di Sumatera Utara? Kalau untuk di Pantai Timur Sumatera Utara, Pantai Timur Sumatera. Pantai Timur Sumatera Utara, kondisi hutan mangrove memang ada beberapa tempat yang cukup lumayan signifikan perubahan alih fungsi lahannya. Tapi ada juga di beberapa kabupaten yang memang secara geografis berada di posisi pesisir, ya seperti di Sergi ini cukup bagus peranan masyarakat terhadap pelestarian terhadap mangrove-nya. Contoh yang sudah berganti fungsinya itu apa aja nih Bang? Kebanyakan ya seperti yang banyak kita tahu, karena ruang produksi terhadap mangrove ini sangat terbatas, jadi banyak masyarakat yang menggantikan lahannya kepada pengusaha untuk sebagai usaha bisnis di bidang perkebunan maupun pertambakan. Jadi itu salah satu yang banyak menjadi satu degradasi yang berubah fungsinya gitu. Oke.
Oke. Selain itu menurut Abang sendiri apa sih yang menjadi penyebab utama hilangnya hutan mangrove di Sumatera Utara lebih tepatnya? Penyebab hilangnya utama hutan mangrove sebenarnya banyak faktor ya. Kita nggak bisa melihat dalam satu sisi atau dalam satu kacamata yang mungkin selama ini banyak orang menganggap hutan mangrove rusak karena pengusaha membuka perkebunan atau pertambakan seperti yang kita ceritakan tadi. Tapi dari faktor utama rusaknya hutan mangrove, yang pertama sekali kalau dari analisis yang pernah kita lakukan dan dari pengalaman, konteks hutan ini ada dua sebenarnya yang harus dipahami dulu. Ada dua konteks hutan yang harus dipahami. Iya. Yang pertama apa? Yang pertama, hutan dan kawasan hutan. Ini ini dua hal yang berbeda. Jadi belum tentu hutan adalah kawasan hutan. Ya. Ya, kalau hutan dia adalah satu ekosistem di satu hamparan yang memiliki satu kesatuan sumber daya alam yang di dalamnya tidak terpisahkan. Tapi kalau kawasan hutan adalah satu wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai hutan tetap. Nah, jadi belum tentu tanaman yang ada mangrove-nya ini adalah kawasan hutan. Nah, berarti hutan dan kawasan hutan itu berbeda? Berbeda. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Nah, balik ke dalam konteks kenapa ini hutan mangrove bisa berubah. Artinya di sini batasan kawasan hutan, khususnya yang di pesisir ini didominasi hutan mangrove, ini harus jelas dulu. Jelas dalam arti? Batas kawasan hutannya. Okay. Nah, jadi sehingga masyarakat tahu yang mana kawasan hutan dan mana yang bukan. Berarti juga masyarakat yang berada di daerah setempat juga harus mengerti ya keberadaan hutan mangrove itu sendiri. Baik, untuk Bang Sutrisno sendiri ini kan seorang pengusaha bisnis wisata mangrove. Ini apa sih Pak yang membuat Bapak membuat wisata hutan mangrove ini yang berada di Desa Nagalawan, daerah Perbaungan Deli Serdang? Serdang Bedage, sorry. Iya, jadi yang pertama saya mungkin kembali kepada yang disampaikan oleh Bang Jack tadi terkait dengan kondisi hutan mangrove kita ya hari ini. Apa yang kami lakukan di Nagalawan di Serdang Bedage itu sebenarnya berangkat dari satu keadaan di mana kawasan hutan mangrove pada era tahun 80-an itu kan dibabat habis. Tahun 80-an ya Pak ya? Tahun 80-an ya itu dikonversi menjadi tambak udang. Memang pada awalnya hal itu belum menjadi satu masalah gitu ya, karena mungkin pengetahuan dasar masyarakat tentang fungsi masih dan minim. Manfaat mangrove masih sangat terbatas ya, masih minim begitu. Nah, kan tapi satu dekade kemudian ya tahun 90 mulai terjadi abrasi. Nah, terjadi abrasi kemudian mulai berdampak terhadap kawasan pesisir ya. Jadi baru terasa efek-efeknya ya Pak ya. 10 tahun kemudian. Jadi air laut masuk ke lahan pertanian, kemudian sumber air bersih juga susah didapatkan, berpengaruh pula terhadap hasil pendapatan nelayan gitu. Nah, jadi berdasarkan masalah tersebut, kemudian masyarakat mulai tergerak. Memang ada beberapa tokoh masyarakat ya yang kemudian prihatin ya Pak ya dengan kondisi yang terjadi. Satu kondisi itu, kemudian melakukan kegiatan rehabilitasi ataupun konservasi mangrove. Begitu. Oke Bapak, di hold dulu, ditahan dulu ya Bang ya. Kita tahan dulu cerita-ceritanya karena ini sangat-sangat menarik. Ternyata ada bisnis wisata hutan mangrove. Nah, buat Anda pemirsa yang penasaran seperti apa sih bisnis wisata hutan mangrove yang dikelola oleh Bang Sutrisno, berikut saya akan berikan tayangannya untuk Anda. Sebagai warga yang hidup di pesisir pantai, kesadaran untuk merawat dan melestarikan mangrove tumbuh dalam diri Sutrisno dan istrinya Jumiati. Mereka adalah pasangan pelestari mangrove tepatnya di Desa Nagalawan, Serdang Bedagai. Dari kesadaran menjaga mangrove, tumbuh pula gagasan untuk menjadikan hutan mangrove sebagai objek wisata yang indah dan asri. Dan inilah hasil dari pelestarian mangrove yang dimulai sejak tahun 2004 silam. Keunikan pantai wisata mangrove ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung.
Di sini, selain berwisata, kita juga disadarkan akan pentingnya menjaga dan merawat hutan mangrove. Berwisata ke pantai mangrove ini, pengunjung akan disajikan dengan pemandangan yang berbeda. Selain bisa menikmati pemandangan pantai, kita juga disajikan dengan rimbunnya mangrove di sekitarnya. Selain itu, pihak pengelola juga memberikan fasilitas bagi pelajar dan mahasiswa yang ingin melakukan riset dan studi tentang pelestarian mangrove. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Gurindam. Bang Jack, langsung saja nih saya ingin tanya, sebagai seorang kader ya, sebagai seorang kader konservasi lingkungan di Sumatera Utara, apa sih dampaknya kalau misalnya hutan mangrove itu rusak? Dampak bagi masyarakat dan juga dampak bagi lingkungan? Yang pertama pasti ya, mangrove ini kan karena memang penyangga kehidupan khususnya masyarakat pesisir. Dampaknya pasti yang pertama kebencanaan ya, dari sektor bencana. Karena wilayah pantai timur Sumatera Utara ini didominasi bencana puting beliung. Jadi ini akan langsung selain di kebencanaan juga pastinya perusakan lingkungan ini akan berdampak kepada terganggunya ekonomi pencarian masyarakat, mata pencarian masyarakat yang didominasi oleh nelayan. Yang ini ketergantungan terhadap hadirnya mangrove ini sebagai kumpulan untuk ikan-ikan. Berarti secara nggak langsung ya masyarakat di sekitar itu harus disosialisasi tentang dampaknya atau efeknya jika hutan mangrove itu sudah punah, mungkin seperti itu. Yeah. By the way, ngomong-ngomong, Bang Jack sendiri udah pernah main-main belum nih ke tempat konservasi alam yang dikelola oleh Bang Sutrisno? Ya, kalau di Sergei saya tahu sebagian besar di situ memang kawasan hutan mangrove-nya. Kawasan hutan mangrove. Ya, kawasan hutan mangrove-nya cukup baik ya. Mungkin di tempat Bang Sutrisno ini saya yakin juga sudah cukup signifikan perubahan perbaikan yang itunya. Setelah dikelola. Tahun berapa Bang kalau ingat? Saya di sana dulu di tempat di seputaran tempat Bang Sutrisno saya di tahun 2005-2006. 2006. Wah, sudah lama. Oke. Untuk Bang Sutrisno sendiri, kalau di daerah wilayah bisnis yang sedang Bapak kelola sekarang, itu masih ada nggak sih di sana daerah-daerah yang mengalami kerusakan mangrove yang sangat parah atau mungkin sudah diketahui tapi belum diatasi atau seperti apa? Ya, memang kalau secara garis besar kembali lagi ke soal penetapan kawasan hutan seperti yang disampaikan oleh Bang Jack tadi. Memang sampai hari ini pemerintah daerah kita itu belum buat satu ketetapan ya berapa sebenarnya luasan mangrove yang ada di Kabupaten Sarang Bedage. Mungkin di tahun ini akan dilakukan pemetaan tersebut. Jadi kalau bicara tentang kerusakan, memang ada beberapa titik-titik yang dibilang parah. Sebenarnya ada beberapa titik yang ada satu kawasan yang mungkin masih tanda tanya kita apakah ini masuk kawasan hutan atau bukan. Misalnya di situ sudah ada tanaman sawit, misalnya seperti itu. Ada satu titik misalnya satu kawasan yang mungkin mangrove-nya perlu ditanam, gitu kan. Nah itu kembali lagi ke soal masyarakat lokalnya. Itu sendiri. Selama ini mengelola hutan wisata, itu apa aja sih kendala yang Bapak hadapi dalam mengelola wisata mangrove? Pertama yang kalau soal bagaimana pemeliharaan gitu ya, pelestarian, pemanfaatan. Itu memang sudah dia berjalan sesuai dengan waktunya. Memang di dalam mengelola pariwisata tentunya harus ada sarana-sarana pendukung terkait dengan infrastruktur ya. Seperti apa nih sarana pendukungnya? Sarana pendukung misalnya karena dia konsepnya adalah wisata alam, tentunya infrastruktur yang ditampilkan itu memang harus bernuansa ekologis ya. Kemudian bagaimana misalnya pemerintah juga mendorong ada perbaikan infrastruktur jalan untuk akses ke lokasi wisata misalnya. Dan yang pasti promosi ke warga ya. Benar. Jadi hari ini memang problemnya kalau bicara mengenai problem, kita kan di sana brandingnya adalah wisata edukasi. Wisata edukasi. Wisata edukasi dan yang banyak belajar ke sana adalah para pelajar ataupun mahasiswa, gitu ya. Ada pemandu-pemandu lokal kita yang akan memberi penjelasan tentang peran dan manfaat mangrove ya terhadap manusia ataupun ekosistem gitu.
Nah, memang di dalam yang menjadi problem berikutnya adalah mengedukasi pengunjung ya, karena kan yang berkunjung tidak hanya pelajar atau mahasiswa, tapi pengunjung umum juga banyak yang berkunjung melihat dan menikmati banyak menikmati suasana di sana. Baik pemirsa, semakin seru pembicaraan saya dengan Bang Jack dan juga Bang Sutrisno mengenai pelestarian hutan mangrove. Namun Anda jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah tayangan yang satu ini. Manfaat mangrove untuk abrasi pantai, untuk menjaga ekosistem di pantai. Agar tidak, maksudnya air asin agar tidak masuk ke lingkungan warga dan habitat ikan udang. Manfaatnya itu mencegah air asin masuk ke permukiman warga. Kalau nggak ada, bisa kemungkinan ombak kan pasang, mungkin kena ke pemukiman penduduk. Ya kebalikannya, air asin masuk ke lingkungan warga dan habitat ikan, udang, kepiting dan lain-lainnya akan terganggu. Menurut aku sih, kalau tidak ada hutan mangrove bisa mengganggu ekosistem kayak ikan, udang, untuk binatang-binatang laut lah. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Gurindam dan kita masih membahas hutan mangrove bersama Bang Jack dan juga Bang Sutrisno. Bang Jack, untuk bisa melestarikan kembali kondisi hutan mangrove yang ada di Sumatera Utara khususnya, gerakan apa aja sih yang sudah dilakukan oleh kader-kader konservasi alam? Jadi kalau untuk melestarikan hutan mangrove yang ada di Sumatera Utara, artinya hari ini kita sudah banyak bergerak dalam mendorong program perhutanan sosial. Di situ ada HKM, hutan kemasyarakatan, udah ada hutan desa, ada konsep HTR, ada juga beberapa program kolaborasi atau kemitraan. Itu salah satunya. Yang kedua, kita mendorong pemetaan partisipatif masyarakat. Nah, ya, jadi pemetaan partisipatif ini artinya masyarakat harus mengakui dulu yang mana kawasan hutan. Nah, jadi setelah ini baru akan kita konfirmasikan ini kawasan hutan versinya atau bukan. Jadi itu salah satu langkah. Yang ketiga, untuk mendorong regulasi dari pusat, provinsi dan kabupaten, kita mendorong KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan. Jadi KPH ini satu unit kesatuan yang dikelola nanti, yang menjadi satu kelembagaan pemerintah yang mengelola kawasan hutan berbasis TAPA. Berbasis TAPA. Nah, TAPA itu artinya, kalau TAPA itu pemerintahan yang paling bawah adalah desa. Jadi pemerintah pusat sebagai regulator, pemerintah provinsi sebagai administrator, pemerintah kabupaten sebagai operator, desa sebagai implementator. Sebagai implementator. Nah, jadi artinya masyarakat sendiri nantinya yang akan menjaga, melestarikan dan memanfaatkan kawasan hutan bila mana program-program ini bisa berjalan secara maksimal. Warga juga, masyarakat juga yang merasakan dampak dari menjaga dan juga melestarikan serta memanfaatkan hutan mangrove. Oke, untuk Bang Sutrisno, ini bisnis wisata yang sudah Abang jalankan pada saat ini. Ada nggak sih tips-tips mungkin buat pemirsa ingin mengikuti jejak Abang mengelola wisata hutan mangrove? Ya, saya pikir begini, saya mungkin ada dua hal yang mungkin saya sampaikan ya di segmen terakhir ini. Yang pertama, ini bukan merupakan tips, tapi paling tidak merupakan input ya. Buat masyarakat nelayan ataupun komunitas pesisir, jangan pernah malas gitu ya untuk melakukan kegiatan menanam ataupun merehabilitasi mangrove. Karena antara nelayan dengan mangrove ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Karena dia merupakan satu kesatuan. Artinya mangrove-nya bagus, maka kehidupan nelayan akan bagus juga. Akan adanya kesejahteraan, jadi tidak bisa dipisahkan. Hubungan sebab akibat ya Bang ya? Benar. Yang pertama. Yang kedua, saya pikir pemerintah daerah dimanapun pada beberapa level yang disampaikan oleh Bang Jack tadi. Dari yang tertinggi sampai yang paling ya, itu terus memberikan dukungan, yang motivasi ya terhadap masyarakat lain untuk terus menjaga dan melestarikan mangrove.
Jadi mendukung dan memberikan kemudahan-kemudahan ya untuk bagi masyarakat ataupun komunitas nelayan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berakibat untuk peningkatan pendapatan, misalnya dengan pengelolaan mangrove sebagai objek wisata maupun misalnya dengan pemanfaatan lainnya ya, karena ada ruang-ruang misalnya untuk pembuatan hutan tanaman rakyat ataupun misalnya hutan kemasyarakatan, itu merupakan satu upaya ya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya pikir ini yang perlu didukung oleh pemerintah daerah. Oke, terakhir nih untuk Bang Jack, apa sih harapan Abang untuk hutan mangrove saat ini, terutama terusus ya di Sumatera Utara untuk pelestariannya, pelestarian hutan mangrove? Artinya gini, hutan lestari masyarakat sejahtera, ya kan? Itu sebenarnya. Hutan lestari masyarakat sejahtera. Iya, jadi jangan hanya hutan lestari masyarakat tidak sejahtera. Jadi kalau hutan rusak juga masyarakat sudah dipastikan tidak sejahtera. Benar. Tinggal bagaimana menyeimbangkan antara hutan lestari masyarakat sejahtera, masyarakat yang sejahtera dengan konservasi ini. Jadi perlindungan di situ, pelestarian di situ, serta pemanfaatannya di situ. Jadi masyarakat harus merasa kawasan hutan ini adalah milik kita gitu. Ini jadi, punya kita, ini harus kita jaga. Iya, jadi jangan lagi ada seolah-olah oh ini hutan negara. Jadi kalau memang ini harus diakuin mereka, ini hutan kita gitu. Siap. Maka ini akan jadi kawasan hutan yang memang benar-benar lestari dan sejahtera. Oke, Bang, terima kasih banyak untuk Bang Jack dan juga untuk Bang Sutrisno. Terima kasih banyak untuk waktu dan juga ilmunya sudah berbagi dengan pemirsa Gurindam. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di Gurindam, dan sebagai penutup, kalau biasanya saya yang membacakan bait Gurindam kontemporer, namun kali ini bukan saya, tapi langsung akan dibacakan oleh Bang Joni. Silakan Bang Joni. Baik, Yasmin. Jika bermimpi jaringmu penuh, maka kelestarian laut jagalah teguh. Jika engkau insan beriman, jagalah alam karunia Tuhan. Saya Nadila Yasmin pamit undur diri, sampai jumpa.